Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan tentang pengalaman saya sebagai dokter gigi PNS di puskesmas. Nah, ini sharing aja ya. Eh, Enak nggak sih jadi dokter abdi negara, dokter pegawai negeri? Besar mana sih sama di swasta, di klinik, dipraktekkan sendiri? Sekarang aduh males jadi pegawai negeri gajinya itu dalam kutip kecil, lebih enakan swasta. Halo, jadi mungkin paradigma yang seperti itu sebenarnya kembali lagi sih ke personnya itu sifatnya bagaimana. Tapi kalau saya pribadi, besar mana antara menjadi dokter gigi PNS, dokter gigi abdi negara, dengan bekerja di swasta? Kalau saya jujur besar dokter di PNS. Logika aja juga bahwa sekarang tes menjadi PNS itu saingannya jutaan orang. Kalau dari data 2019, waktu-waktu saya itu saingan itu saya CPNS 2018. Nah, itu saingannya ada 5 juta penduduk Indonesia. Sedangkan yang diterima itu hanya sekitar 200.000. Bayangin, dengan 5 juta kita memperebutkan kursi yang 200.000, di mana untuk kota dokter ataupun dokter gigi itu sangat-sangat sedikit. Jadi bisa sebagai pertimbangan lah bahwa ada kualitas yang dimana banyak seleksi yang mendaftar. Jadi pasti itu sangat tinggi nilainya, value-nya ada karena dia diperebutkan oleh banyak orang. Kenapa sih juga sampai orang-orang mau? Bahkan teman-teman saya juga yang sudah spesialis itu pun juga mendaftar menjadi. Sorry guys, tadi kepotong ada pasien gue. Soalnya gue lagi shootnya ini di puskesmas gue. Jadi kembali bahwa ada teman banyak juga dokter spesialis yang juga mendaftar sebagai dokter gigi PNS abdi negara. Ya karena mereka juga melihat peluang, selain memang ini amanah ya, jadi mungkin ada yang juga yang cita-cita jadi PNS, ada yang benar-benar memang ingin jadi abdi negara, ada yang memikirkan gengsi. Itu kembali ke masing-masing persen. Tapi yang jelas di sini saya akan membagikan untuk agar Anda tertarik dengan menjadi dokter gigi PNS. Karena itu, tapi itu pun juga harus dilalui dengan perjuangan yang keras lah. Karena dengan saingannya begitu banyak, Anda juga harus pintar, harus banyak-banyak belajar, harus banyak berdoa. Kemudian jangan lupa untuk sedekah ya guys, karena itu benar-benar ngaruh banget. Saya benar-benar ngerasain tanpa sedekah itu sepertinya nggak ada yang nolong. Jadi kalau walaupun itu di luar konteks, berdoa iya, ikhtiar belajar juga iya. Nah, kalau saya pribadi, saya waktu itu benar-benar nyiapin tuh hampir 6 bulan dari testing. Dan padahal waktu itu masih pendaftaran, 6 bulan dari pendaftaran lah. Jadi benar-benar saya menyiapkan banget itu. Kalau ditanya belajar dari mana dok atau ini, nah kalau saya memang basicnya itu bukan orang yang ini. Wah, ini yang ketiga ada gangguan lagi, sorry guys. Jadi basically untuk belajar, saya belajar dari YouTube. Jadi waktu itu saya
juga ada ebook yang dari buku-buku yang tebel itu guys. Jadi waktu itu sebenarnya saya nggak beli fisik nih, tapi saya belajar dari ebooknya. Nah, kalau kalian cari di internet itu banyak yang sebenarnya. Jadi ebook yang buku-buku tebel itu yang CPNS terbaru. Saya rasa itu yang lebih up to date sih. Tapi kalau Anda suka yang bentuk physically itu ya bisa beli di toko buku terdekat lah. Tapi kalau untuk meminimalkan cost ya belajar aja, dan karena mungkin Anda lebih suka lihat gadget ya, nah belajar aja dari yang ebook sama soal-soal yang di YouTube. Itu benar-benar banyak dan sudah ada pembahasannya. Kalau di YouTube sudah ada pembahasan, jadi itu enak banget. Kalau mau tanya-tanya bisa tulis di kolom komentar, nanti saya kasih linknya dari mana saya belajar itu. Nah juga nanti itu ada yang SKD, jadi dari TIU, TWK, TKP itu ada. Terus yang SKB khusus kedokteran juga ada, kedokteran gigi juga ada. Jadi sudah up to date lah. Sekarang zaman 2020 kita nyongsong industri 4.0 ya. Jadi daripada lihat gadget, kita lihat sosmed dan sebagainya, lihat YouTube, dan kita memanfaatkan media YouTube tersebut untuk juga belajar. Gitu aja guys. Nanti next video saya akan membahas lebih lanjut mengenai kisi-kisi soal ataupun pengalaman saya menjadi PNS ya guys. Oke, see you, bye bye.